Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang morfologi bakteri. Secara umum, bakteri mempunyai 4 macam bentuk, yaitu Coccus, Bacillus, Vibrio, dan spiral. Yang pertama yaitu Coccus atau berbentuk bulat. Berdasarkan cara pembelahan dan susunannya, secara pembelahan dibagi menjadi 5, yaitu Diplococcus, Streptococcus, Tetracoccus, Sarcina, dan Staphylococcus. Diplococcus membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok dua-dua. Misalnya Diplococcus pneumonia. Streptococcus membelah diri ke satu arah dan setelah pembelahan tetap berkelompok menyerupai rantai. Misalnya Streptococcus pyogenes. Flora normal yang biasa ada di mulut. Sarcina membelah diri ke tiga arah yang mempunyai suhu 90 derajat Celcius. Setelah pembelahan tetap berkelompok dan menyerupai kubus. 8. Koki, berbentuk jamak dari Coccus. Misalnya Sarcina lutea. Staphylococcus membelah diri ke arah yang tidak teratur, kemudian berkelompok menyerupai buah anggur. Misalnya Staphylococcus pyogenes, penyebab sepsis puerperalis, sepsis pada masa nifas. Bacillus yang berbentuk batang, misalnya Clostridium tetani, menyebabkan tetanus. Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Pasteurella pestis yang menyebabkan penyakit pes atau plague. Penyebab pes awalnya merupakan penyakit pada binatang, menyerang tikus dan tupai, terutama pada tikus. Dapat menular pada manusia dengan perantara gigitannya. Kutu tikus, Xenophila sepsis. Bila suatu daerah akan terjadi wabah pes, biasanya didahului wabah pada binatang, yakni pada tikus. Penularan penyakit pes ke manusia yaitu tikus dengan kutu Xenophila sepsis, kemudian berkumpul dan terjadilah penularan. Dalam waktu yang bersamaan, banyak tikus sakit pes epizootik dan akan mencari tempat yang sunyi, sela-sela papan yang sulit ditemukan, dan bila mati badannya menjadi dingin untuk keluar dan kelaparan dan menyerang pada manusia. Gejala penyakit pes yaitu penyakit berjalan akut, demam, dan menggigil. Masa inkubasi 2-6 hari. Pada gigitan Xenophila sepsis, bakteri masuk dari bekas gigitan kutu tikus dan bakteri akan ikut di aliran limpa. Kemudian tubuh menahan invasi bakteri dengan leukosit. Lalu kelenjar limpa akan membengkak sehingga membentuk gubo. Pada saat gubo pecah dan mengeluarkan nanah, biasanya penderita akan meninggal dalam waktu 1 minggu. Dalam kasus ini 60-90%, 5% dari pes gugup berkembang menjadi pes pneumonia. Pes pneumonia karena kelanjutan pes gugup disebut pes pneumonia sekunder. Penyebab pes pneumonia melalui diplot pada waktu penderita batuk atau bercakap-cakap melalui pernapasan sehingga menimbulkan penyakit pes pneumonia primer. Masa inkubasi penyakit ini 2-3 hari. Gejala berupa demam, malaise, nausea, sakit kepala, batuk dengan sputum berdarah. Angka kematian hampir 100% pada kasus ini. Vibrio, berbentuk koma batang yang bengkok, misalnya Vibrio cholera,
menyebabkan penyakit kolera asiatica. Vibrio eltor menyebabkan penyakit Parasorella. Spirillum bentuk jamak dari spirilla, spiral, batang yang bengkok, misalnya Treponema pandida menyebabkan sipilis. Treponema pertenum menyebabkan lambeusi. Spirillum minus menyebabkan sodoku, demam gigitan tikus. Rambeosi, lesi primer, lesi asli yang menunjukkan penyebab penyakit, biasanya berupa papula yang berpulus. Lesi traumatik yang disebabkan hilangnya suatu fungsi bagian tubuh. Papula, tonjolan yang padat pada kulit. Kulkus, kerusakan lokal akibat terkupasnya jaringan nekrotik radang. Masa inkubasi penyakit ini 3-4 minggu. Penularan penyakit terjadi melalui kontak langsung atau dengan perantara lalat. Biasanya penyebaran penyakit ini pada usia di bawah 20 tahun. Sampel untuk pemeriksaan lab diambil dari exudat dari lesi yang ada di kulit, exudat atau cairan berupa protein dan kotoran sel hasil peradangan yang diendapkan di jaringan. Pencegahan penyakit ini dengan menghindari kontak langsung dengan penderita. Gunakan pelindung diri seperti handscoon. Berdasarkan jumlah dan cara penempatan flagel pada bakteri dibedakan menjadi bakteri monotrik. Bakteri monotrik berasal dari kata mono yang artinya satu, mempunyai satu flagel yang menempel pada salah satu ujungnya. Yang kedua yaitu bakteri amphitrich, mempunyai dua flagel yang masing-masing menempel pada masing-masing kutub bakteri. Yang ketiga yaitu bakteri colpotrich, mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada kedua kutub bakteri. Yang keempat bakteri pertrich, mempunyai flagel yang menempel pada seluruh permukaan bakteri. Yang kelima yaitu bakteri etrik, tidak memiliki flagel, tidak dapat bergerak. Umumnya bakteri bentuk kokus tidak mempunyai flagel. Yang keenam bakteri polotrik, mempunyai sekelompok flagel yang menempel pada salah satu kutub bakteri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.